Inilah Kenegerian Kopah, sebuah wilayah adat yang terletak di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Di tanah yang subur, kehidupan sebagian besar warganya menggantungkan hidup sebagai petani dan berkebun. Kenegerian Kopah bukan sekedar sebuah kampung, melainkan bagian dari sistem kekerabatan adat Melayu Riau yang dipimpin oleh para nini mama. Masyarakat di sini hidup dalam harmoni nilai, norma, dan aturan adat yang telah terjaga dari masa nenek moyang terdahulu. Tak mengherankan, berbagai adat istiadat dan tradisi masih hidup dengan kuat. Salah satunya adalah sebuah permainan yang bukan hanya olahraga, tetapi juga simbol identitas budaya, yaitu sepak rago tinggi. Mantap, tambah tarik tuh. Teroy. Lambung tinggi. Dia awak tak apa dah. Permainan sepak rago tinggi merupakan jenis permainan tradisional yang telah dimainkan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang, khususnya yang berasal dari Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah. Permainan sepak rago tinggi ini adalah salah satu aset dan budaya yang dimiliki oleh Kenegerian Kopah, namun sekarang sudah menjadi aset Kabupaten Kuantan Singingi, bahkan sudah menasional. Sepak rago tinggi itu kebetulan di daerah lain juga ada permainan sepak raga, dan kalau di Kenegerian Kopah itu namanya sepak rago tinggi, bolanya terbuat dari rotan, cuman ukurannya agak kecil, dan kemudian ditaruh payung di atasnya. Jadi siapa yang masukkan bola ke dalam payung, dialah orang yang juara di dalam permainan sepak rago tinggi. Maka dinamakanlah sepak rago tinggi. Permainan sepak rago tinggi awal mulanya merupakan permainan hiburan yang sekaligus sebagai syiar Islam dan hanya dipermainkan oleh orang-orang kalangan tertentu. Waktu itu permainan hanya dipertonton 1 kali setahun. Artinya mungkin pas ada acara doa Idul Fitri, habis menuai, itulah dipertontonkan. Pada awalnya permainan sepak rago tinggi itu dimainkan pada tahun 1830 yang dibawa langsung oleh Datuk Siramato. Dan kemudian permainan ini dimainkan oleh masyarakat Kenegerian Kopah. Itu dimainkan dalam hari-hari besar Islam. Dan setiap hari raya ketiga permainan sepak rago tinggi selalu ditampilkan ataupun dimainkan. Puk, arahkan ke payung. Sip, tes. Permainan sepak rago tinggi merupakan permainan ketangkasan menggunakan bola rotan berdiameter kurang lebih 10 cm. Permainan ini sekilas mirip dengan sepak rago di Sumatera Barat atau sepak takraw. Tetapi sepak rago tinggi di Kenegerian Kopah memiliki keunikan tersendiri. Sepak rago tinggi itu identik dengan satu ada payung, kemudian pemainnya memakai baju Melayu, memakai selepak, kemudian ukuran bolanya sekitar 10 cm.
itu lebih kecil dari sepak takraw. Kemudian dibandingkan dengan sepak rago yang lain, itu sepak rago tinggi itu dimainkan targetnya adalah payung. Targetnya payung. Dahulunya sebelum 1962 itu sebelum payung itu ada semacam aur. Bahasa kampung di sini buluh. Buluh itu dibuat semacam parabola yang menghadap ke atas, itu diberdirikan. Tapi setelah perkembangan zaman itu menjadi payung, diganti menjadi payung. Dulu sebelum ada payung, bambu dianyam seperti parabola yang menghadap ke atas. Dalam tradisi sepak rago tinggi, setiap pertandingan bukan sekedar permainan, tetapi sebuah ritual yang dijalankan dengan penuh penghormatan. Sebelum melangkah ke arena, para pemain terlebih dahulu mengambil wudhu, menyucikan diri sebagai simbol kebersihan jiwa dan raga. Selain itu, setiap pemain juga wajib menggunakan pakaian Melayu, busana khas, yang mencerminkan martabat, kesopanan, serta identitas budaya mereka. Aturannya di awal harus berwuduk dulu. Karena pemain rago ini karena erat hubungannya dengan syiar Islam, pemainnya harus bersih. Yang kedua, seluruh pemain memakai peci, memakai Melayu lengkap, memakai selempang, sarung, tidak songket tapi sarung. Kemudian memakai selepak sebagai alas kaki yang dipasang di punggung kaki. Permain sepak rago tinggi ini juga ada filosofi yang terkandung di dalamnya, seperti mengembangkan agama Islam, yang mana bola rago itu diibaratkan kepala setan. Nah, kemudian ada aturan yang mengikat di dalam. Rago tinggi digelar di sebuah lapangan terbuka dengan arena berbentuk lingkaran. Di sekelilingnya, daun-daun kelapa ditancapkan sebagai batas sakral, penanda posisi setiap pemain. Tepat di atas lingkaran, sebuah payung digantung tinggi menjadi target utama, sekaligus simbol tantangan yang harus ditaklukkan. Dari awal dipukullah canang menyampaikan kepada masyarakat bahwa besoknya kita akan main sepak rago. Dan kemudian pada esoknya itu sudah kumpul masyarakat beserta orang adat, dan membuka permain pertama itu adalah pengulu adat. Karena ini termasuk adalah permainan adat di Kenegrian Kopa. Dalam permainan sepak rago tinggi, ada satu elemen yang tidak pernah bisa dipisahkan, yaitu musik rarak godang. Irama yang menggema ini bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi denyut nadi yang menandai dimulainya setiap pertandingan. Rarak godang adalah musik tradisional khas Kenegrian Kopah, warisan leluhur yang terus hidup
dari generasi ke generasi. Dentuman Ogung Godang, gendang besar dengan pukulan yang tegas dan berkarakter, menghadirkan suasana magis yang membakar semangat para pemain, sekaligus memeriahkan arena permainan. Dalam sepak ragu itu tidak bisa dipisahkan dengan rarak godang, karena langkahnya langkah silat. Makanya setiap permainan sepak ragu harus ada rarak godang. Yang rarak godang itu gong 1, ada gendang 2, celempongnya 5. Kemudian ada dayang. Dayang itu fungsinya sebagai P3K kalau di aturan pertandingan olahraga prestasi. Jadi bagi pemain yang jatuh itu dibantu oleh dayang. Dulunya dayang ini adalah pacarnya, atau dulu dayang ini istrinya. Ketika suaminya yang jatuh, istrinya yang menjemput. Atau ketika cowoknya yang jatuh, itu pacarnya yang menjemput. Permainan sepak ragu tinggi hanya dimainkan oleh kaum laki-laki dengan berjumlah ganjil. Biasanya berjumlah 7 hingga 15 orang yang membentuk lingkaran di arena yang telah ditentukan. Permainan sepak ragu tinggi adalah permainan ketangkasan yang menguji fokus, keahlian, dan kecepatan gerak setiap pemainnya. Pada awal permainan, menyepak pertama disebut sumandan. Dengan satu ayunan kaki kanan, ia menyepak bola rago dengan gerakan yang menyerupai jurus silat. Setelah bola melayang, permainan berlanjut kepada pemain berikutnya yang disebut tunangan. Sepak ragu tinggi itu pemainnya harus bilangnya ganjil. Paling sedikitnya 7 orang. 9, 11, 13. Dan kemudian pemainnya harus laki-laki. Nah, dan setelah itu, dalam bermain, ada namanya melempar bola. Yang melempar itu namanya sumandan. Dan yang mengambil bola namanya tunangan. Jadi bola yang dilempar itu ibaratnya sepasang muda-mudi, harus bola yang bagus yang dilemparkan. Dan kemudian di dalam permainan ada kata-kata yang diperbolehkan hanya hop atau tabi'. Tabi' itu adalah maaf. Artinya apabila bola itu kalau kita yang mengambilnya, kita harus mengatakan tabi'. Artinya kita memberitahu kepada kanan dan kiri kita bahwa kita yang harus mengambil bola itu. Masing-masing pemain itu secara permainan mereka berlawanan, tapi mereka tidak bisa tidak bekerja sama. Kemudian sepak ragu tinggi ini kaya dengan nilai-nilai seperti nilai-nilai kebersamaan, kemudian nilai-nilai kerjasama. Kemudian di sepak ragu itu ada beberapa gerakan yang seperti silat dan tari. Kemudian dalam bermain sepak ragu itu menggunakan kaki kanan, tidak bisa kaki kiri. Kemudian ketika bola itu mendekati para pemain, pemain yang paling berhak mengambil bola adalah pemain sebelah kanan, dan itu menggunakan kaki kanan. Para tunangan saling berhadapan, mencoba mengendalikan bola di udara tanpa henti, memastikan
bola tetap hidup, tidak menyentuh tanah sedikit pun. Di tengah tantangan itu ada misi utama yang harus mereka capai. Memasukkan bola ke arah payung yang digantung tinggi di atas lingkaran arena. Setiap sepakan, setiap gerakan, dan setiap lompatan para tunangan adalah paduan antara seni bela diri dan ketangkasan tradisional. Pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh siapa yang mampu memasukkan bola rotan ke payung yang tergantung tinggi di atas arena. Momen ketika bola akhirnya menyentuh payung menjadi penanda kejayaan. Kalau sepak ragu tinggi harus memasukkan bola. Dan penilaian di dalam sepak ragu tinggi itu, yang pertama nilai tertinggi itu adalah siapa yang memasukkan bola ke dalam payung. Yang kedua, penyelamatan bola. Yang ketiga, gerak. Dalam penilaian sepak ragu itu, siapa yang memasukkan bola ke dalam payung itulah nilai yang paling tertinggi. Biasanya kan kita pakai sistem nilai. Bola yang masuk ke payung, bagian kawannya atau pemain itu memakai kaki kiri, itu biasanya nilainya dikurangi. Nah, biasanya seperti itu, pengurangan nilai ketika dia sudah dapat poin 8, nanti ada pengurangan nilai 3, 5, dan bisa nilainya hilang. Sepak ragu tinggi bukan sekedar permainan tradisional. Ia adalah warisan berharga, simbol identitas, dan kebanggaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat kenegerian Kopah. Yang jelas ada dua komponen di sepak ragu yang memang harus kita hidupkan. Satu, musik tradisional atau rarak tadi. Rarak kita sudah lakukan pelatihan-pelatihan melalui pembinaan untuk generasi-generasi SMP dan SMA. Kemudian di sepak ragu juga seperti itu. Kita jadikan ini sebuah kebiasaan sehari-hari dan alhamdulillah sejak 2020 ini dilaksanakan rutin setiap minggunya, satu kali dalam satu minggu. Kemudian secara secara perjuangannya kita buat ini wadah, namanya tadi Pusako, Pusat Sepak Ragu Tinggi Kenegerian Kopah. Kita berharap melalui wadah ini, satu, permainan ini rutin dilaksanakan. Yang kedua, ini masuk muatan lokal. Yang ketiga, ini bisa memecahkan Museum Rekor Indonesia. Yang keempat, selain pacu jalur, selain perahu beganduang, selain Bali Mau Bakasai, ada sepak ragu tinggi yang ada di Kenegerian Kopah yang juga punya nilai tinggi untuk membangkitkan budaya tradisi yang ada di Kuansing. Kami selaku nenek mama menyampaikan kepada Pusako dan seluruh pengurusnya agar ini tetap dikembangkan karena ini sudah menjadi aset daerah dan mohon juga disupport oleh pemerintah daerah supaya bagaimana ragu tinggi ini bisa kembang dan membudaya di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai ke tingkat nasional. Sepak
Rago tinggi, keunikan, dan nilai filosofisnya menjadikannya lebih dari sebuah tontonan. Ia adalah jejak budaya yang menghubungkan masa lalu dengan generasi hari ini. Sudah sepantasnya permainan ini terus dilestarikan, dijaga, dan diwariskan agar gema tradisi ini tetap hidup.